Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama dari Hadir, Ibu. Sasira. Hadir, Ibu. Wandara. Hadir, Ibu. Suraya Fauzia. Hadir, Ibu. Alhamdulillah kalian hadir semuanya. Semoga kalian tetap bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, saya ada satu pertanyaan untuk kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu peristiwa gunung meletus? Saya tahu gunung meletus adalah peristiwa alam yang terjadi ketika magma dari dalam bumi keluar ke permukaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk memperjelas materi hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai teks eksplanasi gunung meletus. Jadi yang pertama, apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu tulisan yang menjelaskan proses atau tahapan terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya, ataupun lainnya. Teks ini itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai latar belakang pembaca fenomena tersebut secara logis dan jelas. Yang selanjutnya yaitu ada struktur teks eksplanasi. Bisa dilihat sendiri, struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi satu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan. Yang kedua yaitu ada deretan penjelas, berisi memuat penjabaran proses kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan yang terakhir itu ada penutup atau interpretasi. Di dalamnya mengandung intisari atau kesimpulan dan kejadian atau fenomena yang akan dibahas. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama berisi fakta dan pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang kedua menggunakan konjungsi di setiap kalimat serta kata-kata ekstensional sederhana. Yang ketiga informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau aktual. Yang terakhir yaitu hal yang akan dibahas merupakan fenomena yang mengandung bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini ada salah satu contoh teks eksplanasi yaitu gunung meletus. Tadi yang pertama berisi pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi mengenai peristiwa gunung meletus. Nah, jadi di pernyataan umum ini akan dijelaskan bagaimana itu gunung meletus terjadi dan penjelas yaitu memuat mengenai bagaimana proses terjadinya gunung meletus. Dan yang terakhir interpretasi berisi mengenai akibat atau dampak yang ditimbulkan dari gunung meletus. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, di sini saya akan menayangkan sebuah video mengenai peristiwa gunung meletus. Boleh disimak baik-baik ya. Kalian pernah bertanya sih, kenapa gunung meletus? Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana gunung meletus terjadi, yuk simak video berikut. Ini adalah karya mengenal sebuah gunung. Ketika gunung akan meletus, muncul beberapa tanda. Ya, ada retakan di gunung dan ada material panas yang masih keluar. Ini menunjukkan bahwa gunung mulai bergerak. Biasanya juga ada gempa kecil yang bisa dirasakan duduk di sekitar gunung. Nah,
akhirnya keluar dari puncak gunung. Dalam bahasa Indonesia, magma yang keluar disebut lava. Lava ini sangat berbahaya karena suhunya bisa mencapai 5 derajat Celcius. Ada uap panas yang keluar dari gunung yang dapat menjadi sebuah awan panas. Pada saat ini terbentuk lahar panas, yaitu campuran material vulkanik, air, dan lava yang masih panas. Ikan warnanya akan kehitaman sampai kehitaman dan mengalir seperti sungai. Lahar panas ini sangat berbahaya karena suhunya masih tinggi, mengalir cepat, membawa material vulkanik panas, dan bisa menghancurkan area yang kaku dan padat. Dari mesin abu vulkanik ini, abu dapat menutupi seluruh pemukiman, yang berbahaya untuk pernafasan. Dengan air hujan membentuk lahar ini, mainan lahar abu-abuan, ini tetap berbahaya. Baik, setelah menonton video peristiwa gunung meletus, jika ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya, mengapa gunung bisa meletus lebih dari satu kali? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Wanda. Mengapa gunung berapi dapat meletus lebih dari satu kali? Jawabannya karena gunung berapi bisa meletus lebih dari satu kali karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang tentunya dari gunung berapi tersebut terjadi pergerakan magma seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa sih gunung itu kalau digambar terlihat mengerucut, tetapi kan pada aslinya itu ada lubangan pada gunung tersebut gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Sasi. Mengapa gunung berapi berbentuk mengerucut atau berbentuk lancip? Jadi jawabannya sebenarnya gunung berapi itu lancip. Gunung berapi itu bervariasi. Namun kenyataannya gunung berapi disebabkan oleh proses aktivitas vulkanik yang terus-menerus. Terima kasih Ibu jawabannya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, di sini kita akan melakukan pembelajaran gambar yang berkaitan dengan kosakata gunung meletus. Dari teman-teman IPA, apakah ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ini aku. Ya betul sekali, itu abu vulkanik. Saya ikut. Ya silakan yang Ini lahar panas. ya betul itu lahar panas. Saya ini. Ya silakan Surya. Ini lahar dingin. Ya betul itu lahar dingin. Silakan kita. Saya Ibu. Ya silakan Safi. Ini adalah magma. Ya betul itu adalah magma. Nah sisanya ini adalah lava dan ini adalah awan panas. Nah di sini saya kan sudah menjelaskan mengenai materi peristiwa gunung meletus. Nah silakan kalian untuk maju ke depan dan menjelaskan mengenai uraian peristiwa gunung meletus dengan bahasa kalian sendiri. Ya silakan lihat dulu. Baik Ibu. Haji Mamastre, lokasi nama mewah Tiades. Perkenalkan nama saya Tia. Ulasan saya adalah gunung meletus terjadi ketika magma dari dalam gunung naik ke permukaan akibat tekanan menghasil lava panas, lahar serta abu vulkanik yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan. Akan
Gunung meletus itu diawali dengan magma yang berada di permukaan bumi lalu naik ke atas karena adanya gempa. Lalu gunung akan meletus, ada ledakan dahsyat di sana dan mengeluarkan abu vulkanik dan awan panas. Magma yang tadi berada di bawah akan muncul naik ke atas, meleleh ke bawah, dan lelehan ini disebut dengan lava. Lava ini akan membentuk lahar panas dan lahar dingin yang akan menyebabkan rumah, pohon-pohon rusak, dan udara pun menjadi tidak sehat. Sekian, terima kasih. Baik, Sasi, terima kasih. Silakan Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini mau menambahkan ulasan tentang gunung meletus. Gunung meletus terjadi ketika magma terbentuk di dalam bumi akibat suhu tinggi. Gas bertekanan tinggi terperangkap dalam magma, meningkatkan tekanan hingga magma terdorong ke permukaan melalui retakan di kerak bumi. Proses ini berujung pada erupsi di mana magma keluar sebagai lava dan material vulkanik yang dapat berdampak besar pada lingkungan dan kehidupan manusia. Baik, Surya, terima kasih. Wah, ternyata kalian sangat aktif sekali ya. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil bersama-sama pada pembelajaran hari ini, yaitu gunung meletus dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Gunung meletus ini dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai biografi tokoh. Mungkin pembelajaran kali ini saya cukupkan. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.